Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, kembali lagi bersama aku, Nawal Septiana Mardi. Aku dari Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Minggu ini kita akan kembali nih untuk membahas tentang public speaking. Tetapi minggu ini dengan tema yang berbeda, yaitu dari beku ke relax, jurus ice breaking yang bikin akrab. Apa itu ice breaking? Jadi ice breaking adalah permainan atau kegiatan yang berfungsi untuk mengubah suasana kebekuan dalam suatu kelompok. Jadi sebelum suatu acara berlangsung, ice breaking dapat membantu nih untuk memecahkan suatu kebekuan awal dalam suatu forum atau suatu kelompok gitu. Agar kelompok ini tuh dapat bekerja sama secara efektif, ice breaking juga bisa dilakukan secara spontan atau dengan persiapan khusus baik pada kelompok kecil maupun kelompok besar. Tujuan dan manfaat ice breaking. Jadi ice breaking ini itu bertujuan untuk membangun suatu keakraban di awal, lalu menciptakan pengalaman yang berkesan, mengidentifikasi karakteristik peserta. Lalu ice breaking juga bermanfaat untuk mengurangi hambatan sosial, kayak biar antar pembicara terhadap audiens tuh biar nggak ada hambatan gitu, nggak ada batasan gitu, dan memecahkan suatu kekakuan gitu, kebekuan, pokoknya gimana biar nggak tegang gitu loh. Terus meningkatkan kepercayaan dan hubungan interpersonal, meningkatkan komunikasi dan kemampuan mendengar, mereduksi kecemasan dan meningkatkan mood. Itu meningkatkan mood banget sih ice breaking itu. Jadi di awal itu pasti diadain, atau mungkin di tengah atau mungkin di akhir gitu. Ada beberapa macam juga nih kategori ice breaking. Salah satunya seperti jenis yel-yel. Jadi ice breaking ini bisa dilalui dengan yel-yel, jenis tepuk tangan, jenis menyanyi, nyanyi balon dengan O gitu. Jenis gerakan anggota badan kayak saling tepuk-tepuk ke samping gitu. Dan terakhir jenis gerak dan lagu gitu. Dalam melakukan ice breaking pasti memiliki hambatan nih. Nah, hambatan dalam pelaksanaannya yaitu seperti kurangnya pemahaman dan keterampilan fasilitator, tidak sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta, pemilihan waktu dan durasi yang tidak tepat, keterbatasan fasilitas dan sarana, rendahnya partisipasi karena sikap pasif peserta. Aku punya tips nih, tips memilih ice breaking yang tepat. Pokoknya kita tuh yang pertama tuh kita tuh harus kenali terlebih dahulu nih tujuan dan dalam kegiatan ini tuh apa gitu loh. Dalam kegiatan yang kalian akan bawakan ini apa gitu. Terus perhatikan juga usianya dan latar belakang peserta kita, audiens kita gitu. Perhatikan waktu dan durasi, dimana itu yang emang ice breaking harus tepat pokoknya. Terus pertimbangkan juga nih ukuran dan ruang, hindari hal-hal yang sensitif yang mungkin membuat para audiens nih terganggu. Terus tipe memimpin ice breaking secara efektif, yaitu kita harus siapkan diri kita terlebih dahulu, mulai dengan semangat dan senyuman yang ceria biar itu nular ke audiens gitu. Berikan instruksi yang jelas dan singkat, jangan banyak cincong atau segala macam, cukup satu instruksi yang jelas. Libatkan semua peserta, jaga suasana aman dan nyaman, kontrol waktu, dan tutup dengan refleksi ringan. Jadi kesimpulan dalam pembahasan minggu ini yaitu ice breaking dapat membantu untuk membuka suasana agar audiens lebih nyaman. Lalu pilih juga jenis ice breaking yang relevan dengan acara dan audiens. Praktik yang kreatif adalah kunci kesuksesan dalam memimpin ice breaking.
Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.